Saya, Indah Mawarnidara Ambeka dan Ega Aprilia dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan mengenai materi bab 5, yaitu Indonesia pada masa reformasi bagian A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara drastis yang bertujuan untuk memperbaiki. Periode reformasi merupakan periode perbaikan atas masa-masa sebelumnya. Berlangsungnya periode reformasi ini bukan secara tiba-tiba. Periode reformasi diawali dan ditandai oleh berbagai peristiwa yang mengiringinya, yaitu yang pertama, A. Masa akhir Orde Baru. Hegemonia pemerintahan Orde Baru mulai goyah ketika memasuki akhir dekade 1990-an. Ketidakstabilan kondisi politik dan ekonomi dunia, ditambah berbagai masalah yang muncul dalam negeri, menyebabkan stabilitas bangsa Indonesia goyah. Memasuki tahun 1997, tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru menurun. Kondisi ini terjadi karena adanya kekacauan sistem pemerintahan, kekacauan perekonomian bangsa, serta maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan salah satu berita surat kabar pada awal Mei 1998. Dari surat kabar tersebut dapat diketahui bahwa pada Mei 1998 terjadi kelangkaan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari. Kelangkaan bahan pokok merupakan salah satu ciri krisis ekonomi yang menguncang stabilitas bangsa Indonesia. Kondisi ekonomi merupakan salah satu bentuk krisis multidimensional yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. 1. Krisis multidimensional. Krisis multidimensional merupakan krisis yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis multidimensional berdampak besar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Krisis multidimensional merupakan kondisi genting di suatu negara dalam berbagai bidang, baik itu moneter, ekonomi, politik, hukum, maupun kepercayaan. Yang pertama ada krisis moneter atau inflasi. Memasuki tahun 1997, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami guncangan perekonomian. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakstabilan perekonomian dunia yang kemudian berkembang menjadi krisis moneter. Salah satu dampak terjadinya ketidakstabilan ekonomi tersebut adalah menurunnya nilai tukar mata uang di beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Indonesia. Di tengah kondisi perekonomian yang semakin tidak stabil, menyebabkan pemerintah memutuskan mencabut subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang berkaitan dengan naiknya harga BBM dan tarif listrik pada 4 Mei 1998. Kenaikan tersebut diikuti dengan naiknya biaya angkut dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Selanjutnya ada krisis politik. Memasuki tahun 1998, terjadi ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Ketegangan tersebut berkembang menjadi kerusuhan yang terjadi di beberapa kota di Indonesia. Bibit kerusuhan pada tahun 1998 sebenarnya telah muncul sejak tahun 1996. Pada tanggal 27 Juli 1996 telah terjadi kerusuhan dan perusakan gedung Partai Demokrasi Indonesia yang terletak di Jalan Diponegoro nomor 58 Jakarta. Kerusakan dan kerusuhan tersebut menyebabkan situasi politik Indonesia semakin memanas hingga pemilu 1997. Pelaksanaan pemilu tahun 1997 diikuti dengan pelaksanaan sidang umum MPR pada Maret 1998. Sidang umum MPR tersebut kembali menetapkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan tahun 1998 hingga 2003 dengan B.J. Habibie sebagai wakilnya. Pada 10 Maret 1998, pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto diterima oleh MPR. Selanjutnya, pada 12 Maret 1998, Presiden Soeharto kembali dilantik menjadi Presiden Indonesia bersama B.J. Habibie sebagai wakilnya. Pelantikan Soeharto sebagai presiden untuk ketujuh kalinya mendapat penolakan dari mahasiswa dan hampir sebagian besar masyarakat Indonesia. Penolakan tersebut disertai dengan berbagai tuntutan yang dilatar belakangi oleh banyaknya penyimpangan dalam bidang politik.
Terdapat 5 penyimpangan dalam bidang politik yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu 1. Demokrasi tidak dilaksanakan semestinya. 2. Banyak anggota DPR atau MPR yang menerapkan sistem nepotisme. 3. Orientasi politik pemerintahan Orde Baru condong ke negara-negara barat. 4. Ketidakadilan dalam bidang hukum. Selanjutnya ada krisis sosial. Pada saat krisis semakin memanas, muncul ketegangan-ketegangan sosial dalam masyarakat. Pada awal 1998, terjadi kerusuhan anti-Tionghoa di sejumlah kota. Etnis Tionghoa menjadi salah satu sasaran masyarakat karena dianggap terlalu mendominasi aktivitas perekonomian di Indonesia. Selanjutnya ada krisis hukum. Pasal 22 UUD 1945 menyatakan lembaga kehakiman memiliki kekuasaan merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintahan atau eksekutif. Selanjutnya ada krisis kepercayaan. Pemerintahan Orde Baru dianggap tidak menjalankan sistem demokrasi secara tepat sasaran. Kondisi tersebut diperparah dengan banyaknya anggota pemerintahan yang melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang kedua ada tuntutan reformasi. Perhatikan aksi demonstrasi mahasiswa di gedung DPR berikut. Demonstrasi mahasiswa pada 1998 terjadi sebagai bentuk upaya bangsa Indonesia untuk menyuarakan tuntutan reformasinya. Mahasiswa melaksanakan demonstrasi dengan membawa aspirasi rakyat dengan turun ke jalan hingga menutupi gedung DPR atau MPR. Gerakan reformasi pada tahun 1998 mempunyai 6 agenda. Di antaranya 1. Suksesi kepemimpinan nasional. 2. Amandemen Undang-Undang 1945. 3. Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, menghapus duifungsi ABRI atau ABRI. Kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan otonomi daerah. 3. Peran mahasiswa dalam menuntut reformasi. A. Peran mahasiswa di Jakarta. Demonstrasi di Jakarta dipelopori mahasiswa dari 2 universitas besar, yaitu Universitas Indonesia atau UI dan Universitas Trisakti. Mahasiswa UI melakukan aksi demonstrasi pertamanya pada 19 Februari 1998. Para mahasiswa meminta kepada pemerintah Orde Baru secara sadar dan damai mengundurkan diri dari pemerintahan Indonesia karena telah gagal menjalankan amanat rakyat. Selain gerakan mahasiswa UI, aksi mahasiswa di Jakarta juga berlangsung di Universitas Trisakti. Aksi mahasiswa Trisakti merupakan pemicu terjadinya demonstrasi besar yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Karena demonstrasi yang tidak terkendalikan, sehingga aparat mengamankan mahasiswa menggunakan peluru tajam yang menyebabkan 4 mahasiswa meninggal. Keempat mahasiswa tersebut yaitu Elang Mulia Lusmana, Hendriawan Sie, Heri Haryanto, dan Hafid Zinroyan. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan tragedi Trisakti. B. Peran mahasiswa di Yogyakarta. Unjuk rasa mahasiswa Yogyakarta menuntut reformasi berakhir dengan bentrokan di Jalan Gejayan. Peristiwa tersebut dikenal dengan tragedi Gejayan. Peristiwa ini berawal dari unjuk rasa mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Yogyakarta pada 8 Mei 1998. Para mahasiswa menolak Soeharto sebagai presiden kembali, memprotes kenaikan harga, dan mendesak segera dilakukan reformasi. Menjelang sore hari, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan sehingga menyebabkan ratusan korban luka dan 1 mahasiswa Universitas Sanata Dharma, yaitu Moses Gatot Kaca, meninggal dunia. C. Peran mahasiswa di Bandung. Aksi demonstrasi di Bandung dipelopori oleh mahasiswa Universitas Padjadjaran atau UNPAD dan Institut Teknik Bandung atau ITB.
Aksi mahasiswa ini menyuarakan tuntutan reformasi ekonomi dan politik yang bermuara pada tuntutan pergantian secara nasional. D. Peran mahasiswa di Surakarta. Aksi mahasiswa di Surakarta dipelopori oleh mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS dan Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. 4. Pengunduran diri Presiden Soeharto. Pada 19 Mei 1998, Soeharto bertemu dengan 9 pemimpin Islam terkemuka, termasuk Abdurrahman Wahid dan Nurkolis Madjid. Presiden Soeharto menyatakan akan melakukan reshuffle Kabinet Pembangunan 7 menjadi Kabinet Reformasi Pembangunan. Presiden Soeharto mengumumkan bahwa ia akan turun dari jabatannya setelah pelaksanaan pemilu pada periode berikutnya. Pada perkembangannya, usaha Presiden Soeharto untuk membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan gagal. Pada 20 Mei 1998 pukul 00.10 waktu Indonesia Barat, Yusril Ihza Mahendra, staf Sekretariat Negara, menghubungi Amin Rais dan menyatakan Presiden Soeharto telah menandatangani naskah pengunduran dirinya. Pada Kamis 21 Mei 1998, seluruh insan pertelevisian dipanggil ke Istana Negara untuk mengabadikan momen pengunduran diri Presiden Soeharto. Presiden Soeharto mengumumkan bahwa sesuai pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden Basaruddin Yusuf Habibie akan melanjutkan sisa masa jabatan Presiden. Pada saat itu, Wakil Presiden Basaruddin Yusuf Habibie mengucapkan sumpah dengan disaksikan oleh Ketua Mahkamah Agung. Selanjutnya, Wiranto mengumumkan ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia akan tetap melindungi keselamatan keluarga Soeharto. Peristiwa pengunduran diri Soeharto tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama sekira 32 tahun dan menjadi awal masa reformasi di Indonesia.